wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiruna Septia, NIM 2306101042. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi PHI tentang hukum perdata. Hukum perdata. Pengertian hukum perdata menurut para ahli HFA Wolmar adalah aturan atau norma yang diberikan pembatasan sehingga memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum perdata dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kaidah hukum perdata tertulis, yaitu kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam aturan atau peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua, kaidah hukum perdata tidak tertulis, yaitu kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Subjek hukum ada dua. Yang pertama, manusia. Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Yang kedua, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Substansi yang diatur hukum perdata dalam keluarga yaitu menimbulkan hukum tentang orang, badan pribadi, dan hukum keluarga. Dalam hubungan masyarakat menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Unsur-unsur dalam definisi hukum perdata. Yang pertama, adanya kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Yang ketiga, bidang hukum yang mengatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kedaluarsa. Sumber hukum perdata ada dua, asal BW dan pembentukan kodifikasi Belanda. Sumber hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu tempat dan sumber hukum itu diambil. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu tempat di mana memperoleh kekuatan hukum itu sendiri. Sumber hukum perdata menurut Volmar ada 4. Yang pertama, KUH perdata. Yang kedua, traktat. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, kebiasaan. Sumber hukum perdata tertulis. Yang pertama ada Agreement Bepaling van Wetgeving. Yang kedua ada KUH Perdata atau BW. Yang ketiga ada KUHD. Yang keempat ada UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kelima ada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam ada UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang ketujuh, UU nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. Yang kedelapan ada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Hukum perdata di Indonesia ada 3. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum Islam, yang ketiga hukum perdata barat. Saat Belanda menjajah Indonesia ada BW Belanda, BW Indonesia, dan Stadblad. Dan setelah Indonesia merdeka ada BW Indonesia dan KUH Perdata. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia pada ketentuan pasal 163 IS. Yang pertama, golongan Eropa. Golongan Eropa merupakan semua orang Belanda, semua orang Eropa lainnya, dan semua orang Jepang, dan semua orang yang berasal dari tempat lain yang negaranya tunduk kepada hukum keluarga. Yang kedua ada golongan Bumiputra. Semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli yang tidak beralih masuk golongan lain, dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli. Yang ketiga ada golongan Timur Asing. Semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputra. Dasar hukum berlakunya BW ada UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1950. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD
1945, segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Pasal 4, Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum MPR, DPR, dan DPA menurut UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebelum Komite Nasional Pusat. Sistematika Hukum Perdata. Sistematika adalah susunan peraturan dan rumusan. Isinya yang diberi nomor secara berurutan, teratur berdasarkan atas suatu sistem. Sistematika kodifikasi adalah susunan peraturan dan rumusan. Isinya diberi nomor secara berurutan, teratur berdasar atas suatu sistem dari suatu kodifikasi. Sistematika kodifikasi meliputi susunan isi dan penomoran secara teratur, buku demi buku, bab demi bab, bagian demi bagian, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Tiap ayat disusun berdasarkan rumusan tertentu. Sistem fungsional ada dua macam. Yang pertama, hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Ada hukum tentang orang, hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan, hukum waris. Hukum perdata menurut pembagian dalam kitab UUBW dibagi menjadi 4 buku. Buku 1 perihal orang, buku 2 perihal benda, buku 3 perihal perikatan, buku 4 perihal pembuktian dan lewat waktu atau kedaluarsa. Bidang-bidang hukum perdata. Yang pertama, bidang hukum perdata material, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Bidang hukum perdata formil ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban individu serta peraturan yang mengatur hubungan antara individu. Sementara itu hukum pidana berkaitan dengan peraturan hukum yang mengatur tindakan kriminal dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.